warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kamang Hile Channel. Saat ini kita sudah berada bersama dua orang narasumber kita dari Puskesmas Mage, yaitu Ibu Dr. Novia Reswita dan Bapak Aryan Apriandi, yaitu tenaga kesehatan lingkungan di Puskesmas Mage. Kita hadir sekarang dengan tema DBD sudah mulai merajalela. Nanti kita akan tanya-tanya sedikit ke Ibu dan Bapak mengenai DBD itu apa, penyebab dan cara penularannya. Pertama kita mau tanya dulu ke Ibu Dokter, apa sih DBD itu, Bu? Pengertian secara lengkapnya biar masyarakat kita tahu kan apa itu DBD. Baik, terima kasih. Pertama mungkin kenapa kita ambil DBD, karena memang seperti judul yang tadi disampaikan oleh host bahwa DBD sudah merajalela. Yes. Khususnya kita berbicara skop Kamang Media. DBD itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang siapa saja tanpa memandang usia dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Kalau ditularkan melalui gigitan nyamuk berarti hanya nyamuk saja yang bisa menularkan DBD ini? Iya, maksudnya untuk penularannya melalui gigitan nyamuk. Nyamuknya itu seperti kita tahu mungkin ini karena cuma sekedar berbagi, nyamuk itu kan banyak nyamuk. Ada sekian puluh jenis nyamuk, tapi yang untuk DBD itu nyamuk Aedes aegypti. Dan untuk cara penularannya dari lingkungan sendiri bagaimana, Pak? Terima kasih waktunya. Untuk penularannya, nyamuk itu kan yang khusus nyamuk Aedes aegypti bersarang itu di tempat-tempat yang lembab, ada genangan air, terus di gantung-gantungan baju. Jadi risiko penularan itu sangat tinggi karena nyamuk ini sering bersarang di rumah kita, terutama di belakang baju ataupun di misalnya ada kaleng yang berisi air. Nah di situ nanti nyamuk itu bertelur. Oh, kalau udah berhari-hari gitu, ya. Airnya di situ. Kayak di tumpukan baju atau di baju yang digantung gitu ya. Karena hobi Aedes nih yang digelap-gelap. Oh, digelap-gelap. Untuk cara gejalanya sendiri awal-awal kena misalnya kena gigitan nyamuk, awal-awal yang kita rasain itu gimana, Bu, DBD? Mungkin maksudnya gejala kalau pasien sudah terjangkit DBD. Gejalanya sebenarnya sama seperti demam biasa, tapi diawali dengan demam tinggi. Kemudian ada nyeri sendi, ada batuk pilek seperti biasa. Tapi tetap untuk menegakkan diagnosa DBD tentu dengan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium. Masyarakat mungkin tahu kalau sudah timbul bintik-bintik merah itu pasti DBD. Sebenarnya tidak, bintik-bintik merah belum pasti itu DBD. Karena diagnosa pasti tetap dengan pemeriksaan labor, pemeriksaan penunjang. Memang kita kalau curiga untuk DBD, memang ada bintik-bintik. Kalau bintik-bintik merah sebenarnya pada saat pemeriksaan yang sederhana dikatakan di puskesmas, kita lakukan penekanan. Kalau dengan ditekan bintik merahnya hilang, biasanya itu tidak DBD, tapi tetap untuk diagnosa pasti tetap dengan pemeriksaan penunjang. Karena kan kalau orang tua suka bilang kalau demam keluar merah-merah itu mengeluar, kata orang tua. Mengeluar. Kadang orang bilang campak gitu. Ya. Gitu kalau udah ada gejala-gejala seperti itu, berapa hari kita harus konsultasi ke dokter? Misalnya udah demam, Bu. Berapa hari harus konsultasi ke dokter? Iya. Jadi seperti tadi yang saya bilang kan demamnya bisa demam tinggi. Kalau demam untuk tinggi. Konsultasi tentu sebaiknya segera, gitu kan. Tapi kalau seandainya malam atau segala macam tetap bisa dengan kompres dulu, banyak minum dan segala macam. Nah cuma kalau untuk melakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, misalnya hari ini demam pertama, biasa kita tidak lakukan pemeriksaan dulu. Kalau pasien datang ke puskesmas, kita berikan obat berupa simptomatis sesuai dengan keluhan. Nah nanti di hari keempat baru kita lakukan pemeriksaan labor. Karena kalau di hari sebelum itu, demam hari pertama atau kedua belum terlihat penurunan trombosit. Nah, karena dari pemeriksaan labor itu yang khas untuk DBD yang mengarah ke DBD adalah penurunan nilai trombosit darah. Biasanya hari keberapa gitu, Bu? Hari keempat kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan darah. Hari keempat. Penurunan trombosit terjadi di hari keempat, ya, Bu.
Terus seperti judul kita tadi, DBD udah mulai merajalela. Berarti di Kamanghilia sendiri udah ada kasus berarti ya Bu ya? Sudah. Untuk Kamanghilia sudah ada 2 kasus. Sudah ada. Nah, di Jorong boleh kita sebutin, di Jorong Limo Kampuang sama Batu Baragua. Berarti 2 kasus. Tapi sekarang udah mulai pulih, sudah tertangani dengan baik, dan kita tim dari Puskesmas sudah melakukan survei jentik dengan tim ke lapangan. Nah, berarti fokus ke 2 jorong tadi ya Bu? Karena kita melakukan survei memang ketika ada kasus, dan yang kita temukan di dua jorong itu memang ditemukan jentik nyamuk di situ. Jadi artinya mungkin tidak kasus impor. Kalau seandainya ada kasus DBD di suatu jorong, kita lakukan pemeriksaan survei jentik di situ, ternyata tidak ditemukan jentik di sekitar rumahnya, di lingkungannya, bisa jadi itu impor. Maksudnya gini, kita kan dengan mobilisasi yang cukup tinggi, kita tinggal di daerah Kamanghilia tapi mungkin sekolah di kota sebelah di Bukit Tinggi atau bekerja, bisa jadi kena di situ kita. Tapi karena ini memang ditemukan jentik di tempat keluarga tersebut, ya berarti emang dari situ. Ada 2 kemungkinan, bisa jadi karena yang satu memang beliau bersekolah di Bukit Tinggi, bisa jadi di situ, atau bisa jadi juga di rumah. Di rumah kan. Untuk penanggulangan setelah adanya kasus ini, setelah bertemu kasus ini seperti apa Bu? Pemeriksaan jentik di lingkungannya, biasanya kan kalau di WD ada pengasapan atau apa gitu ya. Kalau untuk penanggulangan itu kan, jadi ibaratnya kalau pengobatan kan kita fokus pada yang terkena aja. Tapi ketika yang terkena ini masih ada nyamuk, itu biasanya yang menyebarkan virus itu nyamuk betina. Karena nyamuk itu menggigit itu tujuannya kan mengisap darah. Itu bukan untuk makanan, tapi untuk mengerami telur yang ada dalam perutnya itu. Jadi nanti bertelur tadinya kayak di genangan air, di bak mandi. Sebagai gimana ya, kalau Aedes ini nyamuk yang kelas tinggi lah, karena hobinya di tempat yang bersih. Kalau di selok-selokan kan tengok nyamuk yang biasa ya. Jadi penanggulangannya itu ada 3 cara. Yang pertama itu melalui kimia, itu kayak kita pakai obat nyamuk, obat pembunuh lotion, ya. Tapi kan itu walaupun bisa mengurangi penularan, tapi otomatis kita kan terpapar zat kimia. Ada juga melalui cara fisik. Itu cara nih. Atau pakai selimut waktu tidur. Tapi yang lebih bagus itu melalui mekanisme manipulasi lingkungan. Jadi kalau ada genangan air, otomatis kita telungkupkan. Ataupun ketika menampung air, setelah dipakai telungkupkan embernya. Maupun ketika ada bak mandi pun dikuras. Salah satu tempat perindukannya kan. Kayak baju-baju tergantung pun diusahakan jangan ada, apalagi di dapur. Dan yang terutama itu ketika ada ventilasi, kita kasih kayak gorden, kawat yang ada bisa ngiler sedikit itu kan. Kalau untuk pengasapan itu tergantung. Kalau masih 1 kasus dan itu tidak meninggal, tidak ada pengasapan, kecuali misalnya ada 5 kasus yang positif DBD, barulah dilakukan pengasapan. Kalau udah besar kasusnya baru. Selain itu kayak yang di selokan itu ada namanya bubuk abate untuk membunuh jentik. Kalau yang pengasapan untuk membunuh nyamuk dewasa. Dewasa. Jadi kalau boleh saya tambahkan, yang utama sekali dari kasus DBD ini sebenarnya bukan fogging atau pengasapan. Yang utama adalah memutus mata rantai, memutus mata rantai jentik. Karena kalau kenapa saya sampaikan seperti itu, karena memang masyarakat kita kalau sudah DBD maunya di asap. Padahal itu tidak penyelesaian. Kalau fogging itu hanya untuk nyamuk dewasa. Sementara nyamuk dewasanya mati, jentiknya tetap terus berkembang. Jadi mungkin yang perlu kita tekankan memang kebersihan lingkungan. Jadi ketika ada kasus, kami dari kesehatan sangat berharap, kita memang kerjasama antara kesehatan dengan negara sudah sangat baik saya rasa. Jadi untuk sama-sama mencerdaskan masyarakat bahwa ketika DBD itu ada, yang fokus tidak asapnya, yang fokus tidak fogging, tapi gimana cara menjaga kebersihan lingkungan. Satu mungkin karena kita ibu-ibu kan suka menanam tanaman pakai media air. Di media air itu sering
tanpa kita sadari rumahnya bagus, rumahnya bersih, bersih. tapi di dalam media air itu ada jentik. Itu satu. Kemudian mungkin kalau bapak-bapak karena tidak tahu, kalau ibu-ibu kan di kulkas, di belakang kulkas, kemudian di dispenser, di penampungan air dispenser, tanpa kita sadari di situ banyak jentik. Nah jadi itu mungkin yang kalau ada kasus DBD memang koordinasi kita bersama, karena itu menjadi tugas kita bersama, kerja kita bersama untuk bagaimana caranya mengatasi memutus rantai mata jentik tersebut. Berarti kita fokus ke kebersihan lingkungan, harus dibersihkan secara berkala gitu. Untuk pasiennya itu sendiri, kalau misalnya udah terkena terjangkit gitu Bu, udah terdiagnosa dia DBD gitu Bu, langkah-langkah yang dilakukan kepada pasien ini, apakah dia dirujuk atau apa? Jadi ketika pasien datang dengan keluhan seperti tadi, ada demam tinggi, ada katakan batuk pilek, ada nyeri sendi dan segala macam, kita lakukan pemeriksaan, ternyata trombositnya turun. Kalau trombositnya di bawah 100 memang indikasi untuk rawat. Karena kita memang tidak puskesmas rawat inap, sekarang mungkin kita bisa merujuk ke fasilitas kesehatan yang memang punya fasilitas untuk rawat inap. Tapi kalau di trombositnya masih di atas 100, insya Allah masih kita bisa upayakan untuk rawat jalan, tentu dengan obat-obat secara simptomatis. Yang penting adalah cairan cukup, memberikan cairan yang cukup. Kemudian seperti juga pertanyaan masyarakat kan, kalau kena DBD yang lakukan jambu biji merah, terawih. Kemudian ada yang bilang boleh tidak minum air kelapa, boleh, karena itu kan cara intinya harus terpenuhi cairan gitu. Tapi kalau sudah di bawah 100 kita memang sarankan untuk dirawat inap, tentu dibantu dengan cairan berupa infus dan sebagainya. Kemudian satu hal mungkin kita tahu mungkin untuk kasus DBD ada 3 fase yang kita lihat, mungkin sama-sama kita tahu ada yang fase yang seperti katanya pelana kuda. Jadi pada saat fase pertama itu demam tinggi, kemudian di fase kedua demamnya turun, dan terakhir sudah pemulihan. Kadang-kadang kita suka terlena di fase yang kedua itu, fase yang suhunya mulai turun. Kita merasa suhunya sudah turun, berarti sudah ada perbaikan. Kadang-kadang kita sering teledor di situ, karena justru disitulah fase-fase yang masa kritis, karena mungkin bisa terjadi kebocoran plasma dan segala macam. Jadi memang kalau itu bisa terlewati, insya Allah kasus DBD tidak berakhir dengan kematian. Tapi memang kasus itu ada, tapi mungkin karena lama tertangannya, terus banyak hal lah, karena masyarakat berpikir cuma demam-demam biasa. Kadang masyarakat gitu kan Bu. Kadang kita sarankan pemeriksaan darah, tundalah dulu karena memang takut jarum dan segala macam. Itu mungkin intinya cairan paling demam biasa katanya Bu. Yang dikhawatirkan 3 hari juga sehat gitu kan Bu. Yang dikhawatirkan kan sampai kejang. Nah, sampai kejang itu yang dikhawatirkan gitu. Nah, untuk kondisi pasien yang ada di Limo Kampung dan Batu Baraguang ini seperti apa sekarang Bu? Kalau yang di Limo Kampung itu dewasa ya, usia 30-an. Yang di Batu Baraguang anak sekolahnya di Bukit Tinggi, usia lebih kurang 16 tahun, perempuan dua-duanya. Alhamdulillah sekarang udah membaik dan sudah aktivitas seperti biasa. Yang di SMK kemarin 2 hari yang lalu ke puskesmas, trombositnya sudah di atas normal, sudah sekolah lagi. Berarti pasien tersebut dilakukan rawat inap? Rawat jalan aja. Terus kondisi lingkungannya saat ini seperti apa Pak? Ya, waktu dari tim puskesmas pemantau kemarin tuh di sekitar rumah pasien banyak ban yang berserakan. Kan ban itu di dalamnya kan ada ruang. Ada ruang. Jadi di dalam itu ada genangan air, otomatis di sana tempat bersarang nyamuk. Dan di Batu Baraguang pun salah satu sumber air warga dari air permukiman kan, yang pakai pipa-pipa, dan ada penampungannya minimal ember. Nah di ember itu pun banyak yang kayak gini ke atasnya. Jadi itu memang berisiko untuk penularan nyamuk. Dan kita ketahui juga nyamuk Aedes ini jarak terbangnya mampu hingga 100 meter. Bisa pindah ke jorong tetangga. Bisa pindah ke jorong lain. Kita kan juga nggak tahu kaitan dengan Limo Kampung ataupun yang di Batu Baraguang. Bisa jadi kan. Walaupun nantinya misal yang di jorong ini bermain di jorong ini kan dapat di sini. Nah di sekitar rumah yang orang main tadi itu ada titik nyamuk, sedangkan
pasien tadi itu sudah mempunyai virus Dengue Ya. tadi kan, Ya. digigit oleh nyamuk dan menularkan di daerah sana. Ya, untuk jarak Batu Beragong ke Limo Kampung kan agak tidak terlalu jauh gitu. Itu pun sangat pentingnya peran masyarakat cerdas untuk menanggulangi pemutusan mata rantai DBD ini. Dan dari tim Puskesmas pun rencana ada program ke sekolah-sekolah. Rencana kami itu mau bikin perangkap nyamuk. Misalnya kita sediakan ember itu kalau biasanya warna hitam, warna gelap. Jadi dalam itu kita kasih air. Di atas itu kita kasih kayak apa tadi? Jaring. Jaring-jaring. Otomatis kan jaring itu agak nempel di kaki air untuk si nyamuk dewasa ini bertelur dan hinggap kan di tempat kesukaannya. Nanti ketika telur-telur itu jatuh, kan telur ada proses pematangan sampai tumbuh jadi nyamuk kan. Dan nyamuk itu akan terperangkap dalam jaring tersebut. Jadi dia memang- berkembang. Jadi berkembang. Jadi kita langsung bisa buang ataupun bisa bunuh. Rencananya itu dari tim Pokemon akan melakukan sharing ke sekolah-sekolah kepada anak sekolah salah satunya. Targetnya ke sekolah-sekolah ya. Tidak hanya pemburu hantu, pemburu nyamuk. Tidak hanya pemburu hantu tapi pemburu nyamuk. Soalnya kalau fogging itu kan masyarakat anggap itu biasa aja pengasapan. Iya. Sedangkan kita tidak tahu isi fogging itu zat kimia yang dicampur dengan solar. Iya. Ketika kita asapkan itu agak-agak sekitar 15 menit setelah kita pengasapan itu lantarannya banyak minyak tuh. Iya. Dan kita pun akan terpapar zat kimia. Iya. Jadi risikonya pun ada, makanya tidak langsung fogging ketika ada satu kasus. Berarti lebih baik fokus ke lingkungan kita Iya. saja, kebersihan lingkungan. Iya, Pak. Kami juga berharap ada kader Jumantik, juru Pemantau jentik. pemantau jentik. Oh. Ya, di sekolah rencana mungkin ya ada Juru pemantau. kita bentuk kader Jumantik untuk lingkungan sekolah, karena memang sebagian untuk anak sekolah sebagian besar waktunya kan habis di sekolah. Tapi ternyata sekarang nyamuk itu sudah bermutasi ya. Kalau dulu nyamuk Aedes aegypti yang untuk ke DBD itu menggigitnya sampai jam 3. Iya. Nah, sekarang sudah sampai sore. Mungkin besok 24 Pagi. jam. Sekarang Pagi, ya, maghrib. pagi Pagi sampai dari maghrib. jam 8 sampai jam 11 kisaran, terus dari sore sampai maghrib. Kalau dulu kan cuma fokusnya siang. Ternyata sekarang sudah mulai. Kan waktu sore itu kita sering lihat nyamuk yang belang-belang tuh kan? Iya. Nah itu yang nyamuk Aedes tuh kan. Cuman ada dua Iya. jenis tuh yang belang-belang. Pertama Aedes aegypti, yang kedua Aedes albopictus. Itu bisa nyamuk kebun bisa kita kenal biasanya kan. Cuman dari segi ukuran lebih jauh besar yang nyamuk kebun nih. Oh, yang besar-besar Iya. iya. Dia sama kan hitam putih-putih Iya. belang-belang itu. Jadi misalnya ada nyamuk, usahakan tidak tergigit itu aja kan. Karena sering, apalagi kita waktu di kamar mandi, kan itu apalagi yang dindingnya itu tidak permanen, bisa kalau masuk nyamuk. Iya. Nah, itu pun berisiko. Karena masih banyak rumah kan yang di belakang itu banyak pohon-pohon, Iya. tempat-tempat kesukaan nyamuk, yang Banyak gelap. kebun, ya. Jadi mampir gigit, tinggalkan bekas, dia pergi lagi kan. Nah, untuk terakhir dari Bapak Ibu, apa harapan Bapak dan Ibu untuk masyarakat kita agar terhindar dari penyakit DBD ini? Ya. Pertama mungkin kita menghimbau kepada masyarakat meningkatkan edukasi promosi tentang kesehatan ke masyarakat tentang DBD, karena DBD ini kadang-kadang sudah menjadi daerah endemis ya. Endemis karena selalu ketika setiap tahun ada kasus DBD itu kan 3 kali berturut-turut ya. 3 kali berturut-turut itu sudah menjadi daerah endemis gitu. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang apa itu penyakit DBD. Maka kami senang sekali ketika diundang Puskesmas Mage untuk mengisi podcast di Kamang Hilya Channel untuk berbagi tentang DBD, karena masyarakat sebenarnya sudah tahu, sudah paham DBD itu apa. Nah, cuma yang lebih ditonjolkan oleh masyarakat DBD yang ada di kepala mereka adalah fogging. Sementara yang utama adalah memutus mata rantai penularan jentik tadi sudah disampaikan oleh Pak Aryan. Kemudian untuk himbauan yaitu mungkin, dan saya rasa yakin Nagari Kamang Hilya sudah melaksanakan untuk misalnya mengadakan goro secara rutin, yang jangan sampai cuma goro ketika ada kasus. Harapan kami digerakkan oleh, dalam hal ini mungkin Pak Wali menggerakkan ke Pak Jorong setiap misalnya di Jumat bersih, misalnya setiap hari Jumat
atau di hari-hari lain masyarakat goro serentak. Jadi bukan cuma goro di satu rumah, di rumah sebelah, tidak. Jadi serentak hari itu melaksanakan goro. Kita berharap dengan hal-hal semacam itu akan bisa memutus mata rantai jentik, karena seperti yang disampaikan tadi, jentik Aedes aegypti ini senangnya di tempat yang bersih. Mungkin di selokan kotor tidak ada. Mungkin tidak ada, tapi bisa jadi di bak mandi. Di bak mandi. Kalau sudah mungkin juga nanti kita akan bicarakan di puskesmas, kita lakukan survei jentik, misal salah satu ke kantor wali nagari. Itu modal kita cuma dengan senter, cuma modal dengan senter bisa melihat jentik. Jadi untuk pemeriksaan jentik DBD itu sangat sederhana, sangat sederhana. Jadi rasanya setiap orang bisa. Kalau seandainya akan difasilitasi oleh nagari untuk kita untuk melatih kadar jumantik pun sangat bisa kita laksanakan. Artinya pemantauan jentik itu tidak hanya terfokus untuk orang puskesmas atau orang kesehatan, tapi bisa dilaksanakan oleh siapapun. Tentu disosialisasikan lah paling tidak bagaimana melakukan pemeriksaan jentik. Karena cuma dengan modal center. Iya, Bu. Ya, sama untuk penangkapnya. Untuk ambil. Ya. Soalnya kan mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Iya. Jadi kebanyakan masyarakat itu lebih suka santai-santai aja, nanti ketika ada kasus panik kan. Iya. Ibarat pepatah orang awak juga karena usah ditunggu jatuh maka kadi bimbing, tapi sama-sama orang membimbing biar lama jalan. Lebih pencegahan lebih penting. Itulah bincang-bincang kita bersama Dr. Novia dan Pak Rian tentang DBD. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast Kamanghila Channel. Sekian bincang-bincang kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.